Dapat tuh ya, Rip ya? Dapat. Salam olahraga, balik lagi di Zona Ozan, di program Zona Bola Ozan tepatnya. Dan kali ini kita akan bahas di review leg 1 ya. Dan di samping saya ada, siapa dulu nih mulai? Kayaknya nggak perlu perkenalan bang. Oh nggak apa-apa. Oh perkenalan lagi. Perlu. Tetap buat penonton baru ya. Iya, kan kita harus melekatkan mereka semua itu. Tak kenal maka Tak sayang. benar. Oke. Ani perkenalan. Iya, silakan. Ani Yanuzai. Kemarin udah lagi. Lah katanya perkenalan. Iya, nggak apa-apa. Oke. Bisa dipanggil Ani Herrera. Paham. Ancelotti. Itu kalau jadi coach. Oh jadi coach ya. Iya mama. Kalau ngomong-ngomong beda lagi. Ngomong lagi deh. Pedis banget. Ini segelintir orang yang tahu itu. Lanjut samping saya. Oke, sampingnya ada Awip. Awip. Ini konsisten nih, Bang. Konsisten, iya, Konsisten. Oke. Kita seperti yang sebelum-sebelumnya kita bahas bola karena ini ada tahun bola. Bener Kita banget. kita harus lekatin Iya betul. biar orang pada tahu juga nih. 2026 tahun yang bola karena ada FIFA 2006 Piala Dunia, kemudian ada apa lagi tuh? Yang Indonesia? Ada ASEAN Cup, Asian Cup, ada AFF Cup, AFF Cup, kemudian juga ada futsal kemarin ya. Futsal. Cuman kali ini kita akan bahas adalah Liga Champions Champions. ya, Champions League, UEFA. Champions League. UCL ya gitu. Mungkin banyak orang taunya atau Champions League. Kemarin kita udah bahas tentang leg 1 Yes. dan prediksinya. Nah, sekarang kita Siap. review nih. Review dari leg 1. Betul. Itu pertandingan kemarin sesuai prediksi apa enggak ya? Iya. Sama kita mau cerita juga buat para penonton Bang ya. Kita bukan panitia sepak bola. Betul, disclaimer di awal nih lupa Exactly. gua. Bener, kita hanya buat hiburan-hiburan semata nih ya, buat para laki-laki jantan ya kan. Asik. Sama buat orang-orang nih ya, kita prediksi juga, sama review-review juga, cuman jangan dibuatin parlay. Stop Ya, judul, stop anti judul. Ya, kemarin tuh ada 4 pertandingan ya. Disclaimer tadi udah ya? Udah ya. Udah. Oke, kita dari kalangan kita menyalurkan hobi aja lah. Iya betul. Karena kita hobi bola, bukan hobi bola juga sih. Ya senang sama bola sih sebenarnya. Nontonnya kalau Nonton. untuk ini ya, Iya. makanya kita bahas. Kemarin ada 4 pertandingan antara Atletico Madrid dan Barcelona, kemudian juga ada siapa nih? Liverpool dan PSG, Arsenal dan Sporting dan Bayern Munchen, Real Madrid. Oke. Kita mulai dari mana? Siapa yang mau duluan? Pengamat nih. Dari abang atuh. Oh, gua enggak. Gua Enggak pernah maksudnya ada- dari Oh, abang gua yang yang memutuskan. Abang yang memutuskan. Mungkin dari saudara An Herrera ya. Herrera. Canda guys. Betisnya gede. Ntar takut tuh banyak yang makin benci. Ini siapa sih nih orang nih? Iya. Oke, langsung dari Atletico Madrid dan Barcelona. Ya, sesuai prediksi kemarin dari gua adalah Atletico Madrid yang menang karena Barca pastinya sulit untuk menghadapi Atletico Madrid di UCL. Kenapa? Karena walaupun Barca dan ATM ini sering bertemu, cuma kalau di UCL di ajang Champions League itu Barca ATM lebih bisa menangani Barca. Menurut gua karena terakhir tuh yang gua tahu di musim 2013-2014 yang dimana Jauh. ATM itu bisa sampai final gitu. Bener-bener lawan Ronaldo dia. Iya, Itu itu UCL. UCL final ATM sampai 2014 final dan musim 2016 juga sampai final. Betul. Dan musim tersebut itu ketemu Barca. Gua nggak tahu, lupa juga maksudnya pertemuan terakhir mereka di Champions League itu tahun berapa, cuma yang gua ingat adalah di situ pertemuan mereka. Bener. Gitu. Jadi gua ngeliat ATM nih punya mental yang cukup baik ketemu Barcelona pada saat di Champions League gitu. Walaupun memang kalau di di La Liga ya 50-50 dan juga mungkin bahkan lebih berat lebih diunggulkan Barca kan. Oke. Kayak gitu. Itu kan secara umum. Pertandingan kemarin. Oh iya, benar. Sorry. Pertandingan kemarin agregatnya jadi kan tuh 2-0 dipimpin sama Ya. ATM. agregatnya adalah 2-0 yang dimana diwarnai oleh kartu merah Mhm. Pau Kubarsi, dan itu yang menariknya adalah seminggu
3 hari atau 4 hari sebelumnya, itu pekan sebelumnya di La Liga mereka udah ketemu. Dan yang dapat kartu merah adalah terbalik ATM. betul. ATM dan Iya, itu iya, Barca iya. yang menang di situ. Di La Liga itu. Di La Liga. Pertemuan selanjutnya di ajang UCL UCL. gantian. Hmm. Barca yang kena kartu merah. Dan yang lebih menariknya lagi adalah setelah dari kartu merah tersebut menciptakan free kick dan free kicknya berbuah gol. Itu the best. Iya sih, keren. Itu the best. Speedy. Speedy, ya? Speedy itu Julian. Spider julukannya si Julian Alvarez. Alvarez bermain bagus, dan pada pertandingan ini yang menariknya juga adalah walaupun Barca bermain dengan 10 orang tapi tetap mendominasi pertandingan Bener. untuk dari secara serangan. Benar. Tetap Sepakat. nyerangnya tuh yang sering lebih nyerang adalah tetap Barcelona dibanding Atletico ATM. itu sendiri ya. ATM sendiri, karena memang ya gaya permainan dari ATM counter attack, Ya. Dan diuntungkan dengan counter press lebih tepatnya. diuntungkan dengan ini ya, pemain juga. Pemain juga, iya. Kelebihan pemain kan ada yang kartu merah. Iya, ada yang kartu merah. Cuma ya gitu, maksudnya harusnya kan ATM yang lebih banyak nyerang, tapi ini terbalik bang. Pemain yang lebih dikit Barca tapi dia tetap nyerang. Oke. Terus di babak kedua yang lebih menariknya juga adalah ATM hanya satu on target dan itu berbuah gol dari Charlotte sebagai pemain super sub. Benar. Seperti itu, dan gua nggak kaget sih dengan hasil ya. Kayak gitu. Jadi memang menurut gua ATM yang layak menang. Yuk, lanjut dari Arif gimana? Sorry, Pertandingan kemarin leg 1. Sebenarnya Arif sepakat juga sebenarnya Bang Aan ya. Sangat amat sepakat walaupun kemarin tebakan Arif Barcelona. Jujur karena kita lihat sendiri bahwasanya kemarin tuh Barcelona mainnya sangat-sangat apik ya. Cuman Iya. Arif lupa nih ada kilas balik nih. Di Copa del Rey leg pertama ATM yang menang. Copa del Rey. Iya, Copa del Rey. Koreksi kalau salah ya, permisa ya. Ya, udah berapa kali ini Arsenal atau Atletico Madrid ketemu Barcelona, selalu ATM dulu nih kalau di leg pertama yang menang. Dan mungkin kemarin sih secara dominasi permainan benar kata Bang An tadi, Barcelona tuh udah akuin bener-bener nguasain lapangan banget, bener. Cuma kemarin karena Pau Cubarsi Bang ya. Iya, Pau Cubarsi. Iya, masih muda juga sih dia, the next PK katanya. Next PK katanya. Ya, nggak bisa salahin juga sih emang. Ya memang harus ada professional foul juga di sana kan daripada tipis bogol, tapi walaupun kebobolan juga dengan free kick yang lumayan mantap. Iya. Keren, indah sih. Indah banget. Keren banget ya, walaupun salah prediksinya. Ya soalnya juga habis FIFA Matchday juga ya, habis pada balik ke negara masing-masing ya. Jadinya, jadi ya perlu adaptasi lagi di lapangan lagi. Ya sepadan lah buat dapat hasil 2-0 juga. Dan dan juga paling memory banget buat Anthony Griezmann juga kan pindah ke Orlando Magic. Orlando Magic tim basket ya? Orlando apa sih lupa namanya? Orlando City ya? Iya. Orlando. Pindah ke klub Amerika Serikat. Siapa? MLS. MLS si Anthony Griezmann. Bisa juga saya Kapan dipanggil pindah? Griezmann. Baru. Jagoan gue tuh pas di PES. Emang kencang banget dia, licin tuh dia. Iya, parah. Pace-nya oke dia. Oke, Arif ada sekian cukup. Cukup Arif. Cuman wajar banget sih, maksudnya sangat amat bagus sih Simeone. Oke. Pantes lah dapat menang ATM kemarin tuh di Camp Nou lagi ya kan. Camp Nou ya? Camp Nou Spotify yang belum lunas. Ditambahin. Belum lunas sih Bang, katanya begitu. Iya sih. Ada ruangan VIP di atas tuh. Oke. Itu dari match 1 ya antara Atletico Madrid dengan Barcelona FC, agregat 2-0. Ntar kalau prediksi ntar di video kedua. Iya, video. Kita lanjut ke match selanjutnya yang kemarin juga leg 1 antara Liverpool melawan Paris Saint-Germain PSG. Dari Arif dulu. Kemarin Belum. agregatnya 0-2. Duanya si Paris ya. Ya Arif silakan. Arif ya. Pertandingan Liverpool kemarin. sama PSG. Udah pantas PSG mendominasi sih. Iya. Cuman sayangnya kemarin tuh PSG harusnya bisa lebih sebenarnya. Harusnya bisa lebih banyak banget peluang yang kurang dimanfaatin banget sama Finishingnya. Iya bener, finishingnya. Kayak pada capek kayak kemarin tuh ya. Ada habis main FIFA Matchday tuh. Kvaratskhelia pada gitu kemarin. Kebanyakan Prancis ya? Iya, banyak Prancis betul. Internasional apa namanya? Matchday ya. Jeda internasional lah. Mungkin habis pada santai-santai. Itu kan mereka kan kayak yang rasa tuh lagi healing sebenarnya sih mereka tuh sama
apa namanya teman-teman di klub masing-masing, klub masing-masing negara masing-masing kan. Jadi chemistry-nya itu belum dapet kali ya. Soalnya banyak banget peluang yang dibikin PSG yang apa namanya ya, yang kurang dimaksimalkan dengan baik. Harusnya itu bisa lebih daripada 2-0. Cuman salut juga sih buat defense-nya. Liverpool juga bisa nahan kekuatan. Bayanginnya sih Bang, Dembele keparat ya kan. Ada lagi dibantu sama Vitinha tuh. Wah, itu udah the best banget sih. Kemarin siapa ya man of the match ya? Farad ya bener ya? Itu bener-bener nguasain banget bola sih itu. Dembele main di awal apa enggak kemarin ya, gue lupa deh. Kalau salah main di awal ya. Kemarin sih kalau salah pemirsa ya. Dari cukup ya? Cukup. Dari mata pandang Aan gimana? Aan Herrera apa Nagelsmann? Udah Aan aja udah. Dembele. Takut pada banting HP Bang, ini siapa sih dia? Oke, dari gua untuk PSG Liverpool kemarin sesuai prediksi bahwa PSG akan mendominasi pertandingan walaupun terlepas daripada di kandang PSG karena memang secara kualitas permainan PSG sejauh ini masih belum ada yang menandingi. Betul. Dan baru mendekati itu atau Bayern, 50-50 Bayern. Oke, gol pertama itu di menit 10 dari Desire Doué dari yang kemarin. Dia bisa aneh nyebut pemainnya. Bisa dia ahli deh. lanjut. Desire Doué. Gol cepet tuh Bang ya. Lalu gol cepat, lalu peluang juga di menit ke-24 ada Doué lagi. Desire Doué lagi udah one on one tapi ditepis oleh Mamar Dasvili, dan itu ya sama seperti yang disampaikan Arif adalah bahwa PSG banyak peluang. Tapi dia tidak memanfaatkan finishingnya gitu. Disayangkan sebenarnya. Cuma untuk secara kualitas pertandingan secara keseluruhan ya memang ini udah wajar-wajar aja gitu. Dengan kemenangan 2-0 udah paling yang wajar. Iya benar. Gitu, walaupun memang sangat disayangkan banyak peluang tapi mereka nggak bisa ini gitu. Dan ke Farad juga udah pantas sih man of the match di situ. Iya. Benar-benar semua megang bola dari awal sampai gitu. Misalnya ya menurut gue apabila nanti PSG juara bukan suatu berlebihan kalau misal ke Farad ada di peringkat salah satu teratas Ballon d'Or tuh menurut gue tuh. Bisa jadi di musim ini gitu. Jadi bukan gak usah kaget Bang, harus kaget kalau PSG juara. Kenapa? Juara Arsenal nanti kan. Maksudnya harus kaget loh kalau ada ini. Oh iya. Arsenal belum, Rip? Arsenal belum. Masih ini. Belum ya. sabar. Harus kaget kalau PSG juara, kaget. Kalau ngomong Arsenal yang juara baru kayak baru kaget gitu. Kemarin. Itu jangan balik kan UCL Bang, bisa bahas Liga Inggris. Nah, ini tiga pertandingan. 3 kekalahan beruntun masalahnya. Ya pokoknya begitulah PSG itu. Dan gue salut sama Farad sekali ya. Dan ini musimnya dia banget menurut gue. Gitu. Gue tuh nggak tahu, mungkin dibantu gue ya. Taktiknya PSG tuh unik anjir. Enrique itu the best Bang. Enrique itu the best. Entah dia kick off pas lagi di awal, misalkan dia megang bola ataupun megang bola di akhir. Kalau megang bola pasti dia buang kan, ke samping lapangan yang paling pojok. Pas lagi belakang ya udah bener-bener belakang. Gitu kalau misalnya dia nggak megang bola ya kick offnya. Ini sepakat juga sama Bang Ansi Arif buat si Kefarat ya. Harusnya jadi top dari top forward lah ibaratnya buat di Eropa soalnya. Top 5. Iya. Soalnya Arif ngerasa tuh semenjak dia pindah ke PSG kurang disorot media tuh. Waktu di Napoli kan sorot banget ya. Ini calon bintang segala macam nih. Pas di PSG kayak jarang banget disorot media bosannya. Ini orang buat pengubah segala macam. Dan dia buktiin nih pas kemarin di lawan Liverpool nih. Iya benar. Kesempatan ya. Iya benar. Lanjut. Nah, ini baru nih, Rip. Tapi dari Ando dulu. Match ketiga kemarin leg 1 ada Arsenal dan Sporting. Agregatnya 1-0 loh. Gimana mau juara? Ya iya makanya gimana mau juara, udah gitu menit terakhir lagi kan. Ya silakan. Mulai. Aduh gimana ya Arsenal. Ini kayak balik ke setelan pabrik. Balik ke setelan pabrik, di mana setelan pabriknya tuh mentalnya Arsenal balik lagi ke yang dimana jersey Arsenal gitu. Sedangkan kenapa jersey Arsenal? Ya yang dimaksud dengan kenapa Arsenal itu setelah daripada dia dulu ini ya juara yang invisible itu, Arsenal tuh kan udah
jarang juara dan juga puasa gelar. Terus jadi mental untuk juara tuh, ngotot buat juara tuh kagak ada bang. Gitu. Dan ya balik lagi kayak kemarin-kemarin dalam 3 tahun 4 tahun terakhir. Iya lagi. Ngegas di ngegas Iya di tapi entar Iya bener. ngegas di awal-awal, ngegas di match-match awal gitu kan. Udah berapa kali dia peringkat pertama, dan juga di UEFA Champions League. Bahkan kemarin sebenarnya gue yang berharap banyak adalah kemarin bisa sampai final Arsenal. Karena gue salut banget sama mereka bisa ngalahin Madrid tuh bagus. Cuma akan tetapi ketemunya PSG. Itu PSG kan ya? PSG bener. Iya PSG. Kalahnya PSG kan? Iya. Kayak gitu. Jadi dan ini dulu ya. Yang Sporting dulu kemana-mana. Yang Sporting intinya adalah Arsenal kayak kehabisan bensin. Intinya secara kehabisan bensin adalah kehabisan tenaga, dan juga mentalnya mereka udah down untuk memenangkan pertandingan kayak gitu. Dan ini pertandingan yang dia menang di menit akhir dan cuma 1-0. Kemarin juga kayak gitu. Leverkusen. Iya, Leverkusen. Jadi berbau-bau keberuntungan jadi menurut gua. Gitu. Ini yang golin kayak Havertz penalti ya? Enggak. Counter attack kalau enggak salah ya. Ada penalti. Pokoknya itulah intinya. Gitu. Iya, Dan jadi kurang layak lah. Enggak. Sorry. Gue bukan ngomong kurang layak, tapi lebih kepada napasnya nggak panjang di UCL. Oke. Napasnya nggak panjang. Masih ada unsur-unsur keberuntungan gitu ya. Unsur keberuntungan. Silakan yang menambahkan. Kalau ada bantah apa gimana? Sporting ya. Sebenarnya lu objektif dong. iya, ada objektif. Bener kata Bang Han. Ada sepakat Bang Han. Kalau kata Pangeran William mah udah pada di atas kagak sumringah ini. Arsenal nih. Kagak sumringah dia, Bang. Maksudnya harusnya quadruple. Astagfirullahaladzim, gue bilang. Kemarin tuh aneh banget, padahal udah tarik semua sama Arteta kan. Kemarin jeda matchday tuh yang kata pada pura itu enggak tahu konspirasi bagaimana lah ya. Itu konspirasi kayak gitu ditarik sama Arteta. Tarik semua sama Arteta buat buat ya bisa balik ke klub, nyatuin chemistry. Alasannya di negara cedera. Bener. Cuman kemarin aduh mainnya buruk banget. Sumpah Bang, kalau kemarin kipernya bukan David Raya, dipakai lah misalnya siapa dah, Agus Jangkung lah dipakai terus udah 10-0 kayak itu. Siapa? Kemarin tuh the best di David Raya sih menurut Arif ya. Berarti lu ngakuin kan? Ngakuin banget. Itu gol keparangan juga sih gitu. Iya. Ngakuin banget. Kemarin tuh harus sebagai fans Arsenal juga kayak ngerasa, ih, ini gini banget ya. Sporting loh maksudnya loh. Kayak harusnya bisa dapat lebih walaupun memang dia harus dapat lebih walaupun main di Portugal ya. Harusnya bisa dapat gol lebih. Dan mana malahan yang mendominasi ya di Sporting sebenarnya. Iya, banyak banget shot on goal itu si Sporting. Gue kira nggak berani ngomong gitu. Gue objektifnya banget. Tapi tetap UCL tetap juara. Iya. Gua hormati objektifnya. Iya. Objektifnya lu. Nah, kalau kemarin tuh apresiasi banget bukan buat kayak Havertz, bukan. Kemarin juga Odegaard dipasangnya di CM ya kan. Bukan di CAM. Saya kayak banyak banget. Banyak banget keanehan lah kemarin tuh. Nggak seperti biasanya. Iya, nggak seperti biasanya. Dan applause banget buat David Raya sebenarnya sih. Emang harus dirayakan tuh David Raya. Iya. Rating kalau salah kemarin 85 apa 87. Berarti kalau ada unsur keberuntungan? Ya sepakat semua. Sepakat. Oke. Lihat deh fans Arsenal nih. Itu gue nanti. Abis ini kita bantai-bantai. Tapi coach juga sering gitu sih ya. Iya, jadi sebel banget dia Bang. Arteta juga enggak tahu udah agak sumringah dia kalau udah. Coach emang Arsenal deh. Arsenal parah Dia. COYG. Tapi sering di awal dia Arsenal sendiri. Kan gua tuti. Serius. Kesel banget. Jadi salam kenal ya. Kita sebagai YouTuber pemula. Kali bisa diundang. Oke, tentu yang undang Banana. Banana ya. Odegaard dikata muter-muter kayak gangsing. Iya Bang, sumpah demi Allah. Odegaard ya Allah. Oke. Mendingan Eze lah daripada Odegaard. Lanjut. Muter-muter kayak ya, di 4 nih ya, terakhir. Antara Bayern Munchen melawan Madrid dengan agregat 2-1 dimenangkan oleh Bayern ya. Dari Arif berarti ya. Arif ini sebenarnya ngasih big applause banget buat kalau kata tadi ya. Kalau dia kan Pangeran William ya. Kalau ini apa namanya? Cucunya Adolf Hitler. Cucunya Adolf Hitler. Iya, ada yang ngomong dia pernah ngomong. Ini si Neuer makin tua makin jadi, Bang. Iya, anjir, parah. Parah dia nepis berapa kali tendangan itu dia itu.
digempur kanan kiri jedar-jedar. The best tuh dia. Super sih dia. Super banget. Super New Year. Iya, cuman Arif masih emang kayaknya tahunnya Munchen sebenarnya sih. Tahunnya Munchen buat dapetin treble bahkan quadruple sih buat di musim ini ya. Gak jadi Arsenal. Apa? Gak jadi Arsenal. Ya kelihatan aja nanti ya. Maksudnya nih bisa ketemu finalnya Arsenal Munchen menurut Arif ya. Oke, lanjut deh ini dulu. Dulu ya di Arsenal kemarin tuh pertandingan ya jelas banget sih mendominasi banget. Olise apalagi sih. Kita kemarin tuh salah satu di Olise juga ngacak-ngacak banget sih ngacak-ngacak di pertandingan Madrid. Inti banget kemarin dan baik lagi ya harusnya sebenarnya Munchen bisa lebih Betul banyak betul gol. sama kayak tadi ya. Iya. Siapa Baik lagi sebenarnya. Masangnya Harry Kane, Bang. Coba masangnya siapa namanya, Bang? Nicholas Jackson. Bukan. Didier Jackson. Didier Jackson. Ya, berarti Striker kalau ya. misalnya masangnya si Nicholas Jackson, ya mungkin lebih banyak gol. Menurut Arif ya. Iya. Karena kan kemarin target mainnya lebih ke Harry Kane sebenarnya tuh kemarin. Menurut Arif. Iya, oke. Dan kemarin tuh Madrid, dia UCL katanya sih biasanya comeback kalau kata pendukung Real Madrid ya. Iya. Izin nih pendukung Real Madrid nih, bukannya gimana cuman kemarin tuh kelihatan permainannya kayaknya biang masalah tuh ada di si Ninja Turtle tuh. Si ininya Turtle tuh siapa? Apa Si maksudnya? Kura-kura Mbappe. Oh. Tindas Mutu Ninja Turtle sih. Si ininya Turtle tuh itu ya kura-kura ninja. Iya, Kura-kura Donatello ninja. dia. Donatello. Heeh. Kura-kura telo Turtle. Dah. Itu sih udah cukup. Oke, dari POV-nya Aan Dari aneh pertandingan kemarin ini. prediksi kalau nggak salah Munchen sih ya. Kita Munchen iya, kita. Munchen. Karena anggapnya kemarin tuh ini Bang, mainnya di kandang Munchen. Ini kan Munchen padahal Iya, di padahal di Madrid. kandang Bernabeu. Berdebu. Bernabeu. Iya. Santiago Bernabeu. Ya apa namanya kalau dari secara keseluruhan pertandingan walaupun Madrid tetap nyerang juga banyak juga efektif juga dan juga benar yang dikatakan oleh Arif adalah Manuel Neuer tampil bagus, lalu juga back-backnya juga udah berusaha tapi susah juga untuk ngejar Mbappe. Iya, Mbappe kenceng banget Mbappe sih. juga banyak melakukan shot on target Tapi digagalkan. oleh Neuer. Ada yang udah deket tapi Neuer refleksnya jauh lebih cepat ke depan tuh menit berapa lupa. Dan apa golnya Munchen sih benar-benar mereka menunjukkan kelasnya sebagai tim yang solid dan menunjukkan kelasnya di musim ini. Iya. Itu bola tiba-tiba nyampe di Luis Diaz Bener sih. switch play. Iya. Itu bola tuh benar-benar yang ngalir tanpa ada berantem kontrol bolanya tuh nggak ada yang pakai berantem gitu, maksudnya kontrol bolanya kan ada yang pemain tuh acak-acakan. Iya, betul. Dari positioning, dari habis kontrol bola Harry Kane udah tahu harus bergerak kemana, ngoper ke Gnabry, Serge Gnabry langsung ngoper ke Luis Diaz dan di situ melihat celah Luis Diaz di situ ya udah klinis, finishingnya klinis. Babak 1-1, babak 2-nya Babak pertama 2-0 ya, Bang? 1-0 ya? gol kayaknya sih babak 2 tuh gol yang si Harry Kane tuh babak kedua pertama kayaknya ya. Nah di situ Oh, iya, bener. yang menarik adalah bener juga tadi yang disampaikan Arif adalah Michael Olise di situ lagi dribble, memang lagi counter attack, lagi dribble. Yang menariknya di situ adalah 5 pemain Madrid yang tadinya bareng semua mencar untuk jaga man to man, jaga satu orang. Tiba-tiba Olis bawa bola cut inside, 5-5-nya di dalam kotak untuk nutup ruang syutingnya dia. Asli. Barulah Olis ngeliat celah si Harry Kane Ada di situ. dan Tuh. Harry Kane juga klinis juga. Bener. Itu kalau ibarat kata kalau di Kapten Tsubasa dia Misaki, Bang. Misaki. Misaki dia. Tahu dia. Iya. Harus positioning ya. Positioningnya. Enggak dia narik pemain ya kan. Iya, pergerakan tanpa bola dulu kan. Tanpa bola dulu. Baru dioper dah tuh ke Hyuga tuh. Hyuga, iya. Iya, Harry Kane juga tuh, iya. Dan itu menurut gue emang ada kepanikan mungkin Iya, dari sih, bener-bener. secara keseluruhan pemain-pemain Madrid yang dimana cut inside-nya Olis berbahaya, syutingnya Iya. gol apa sih namanya kalau kayak gitu, flashing ini kan juga kayak ya sekarang mirip-mirip kayak Arjen Robben lah, Iya, bener. mendekati kayak Arjen Robben gitu. Jadi
membahayakan, tapi cerdiknya dia dioper ke Harry Kane. Iya, keren sih. Dan golnya Mbappe itu di menit Dia 70 akhir ya. 70 kalau nggak salah ya. 70 atau 80 70 saya lupa gitu. Ya apa namanya, menurut gue sih layak Munchen menang. Oke, udah 4 match ya, dan juga waktu udah main lama nih, 20 menitan. Kita udahan dulu review dari leg satunya. Tadi di skema di awal juga udah. Satu lagi yang kita perlu ingetin, ini tag-nya tanggal berapa sekarang ya? 13. Tanggal 13 Senin ya. Jadi rada jauh dari kemarin hasilnya si UCL ini tanggal berapa ya? 89. 90. 89 ya. Dan 9. Jadi ada beberapa mungkin pemain salah sebut, kemudian startingnya segala macam, atau mungkin kejadian golnya kita lupa ingat gitu. Jadi mohon dimaklumi juga gitu. Ini tracking kita sekarang dengan kemarin matchnya tuh rada senggang jauh gitu karena kesibukan mereka berdua ini. Maaf. Saya baru resign. I'm so sorry. Ya gitu guys ya. Oke, kita akhiri, lanjut ntar di video kedua tentang kita akan prediksi leg 2 dari 4 pertandingan ini. Oke, kita tutup. Untuk semuanya, salam olahraga. Salam olahraga. Oh,